Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yakni Ayu Pratiwi dan kedua teman saya yaitu Vinda Meli Kundani dan juga Reza Nur Azizah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengadilan agama dan atau mahkamah syariah pada masa Orde Reformasi. Baik, di sini kami memiliki 5 materi yang akan dibahas dalam makalah kami. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana penataan mahkamah syariah pada masa Orde Reformasi. Yang kedua yaitu apa dasar hukum dan juga wewenang mahkamah syariah pada masa reformasi. Yang ketiga yaitu bagaimana kedudukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Yang keempat yaitu bagaimana eksistensi pengadilan agama dan atau mahkamah syariah pasca penyatu atapan dengan MA. Yang terakhir yaitu perbedaan atau persamaan pengadilan agama pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi. Baik, di sini akan disampaikan terlebih dahulu oleh Mbak Reza. Waktu dan tempat kami persilakan. Materi yang pertama yaitu penataan pada masa reformasi. Pengadilan agama sebagai salah satu badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Sekarang berdasarkan pada pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan agama diperlukan termasuk bidang ekonomi syariah. Dengan adanya penegasan tentang perluasan kewenangan peradilan agama tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum mahkamah syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qonun. Kemudian, dasar hukum dan wewenang pengadilan agama. Dasar hukum peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh pasal 24 yang pada ayat 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat 2 dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian ayat ketiga menegaskan bahwa badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Tugas dan wewenang dari pengadilan agama dalam hal ini diatur pada pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, dan ekonomi syariah. Lebih lanjut ditegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini atau ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vinda Meli Kundani. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 4 Tahun 2004. Pada tahun 1999 akhirnya diundangkan UU Nomor 35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus
1999 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai realisasi awal dari semangat supremasi hukum yang dikumandangkan dalam gerakan reformasi secara total dalam kehidupan bertatanegara Indonesia. Pertimbangan penting pengubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman adalah karena UU ini dinilai telah menyimpang dari UUD 1945 di mana telah memunculkan sifat dualisme pembinaan peradilan oleh dua kekuasaan yang berbeda, yaitu kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, salah satunya lembaga peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang tersebut, yakni pasal 2, disebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Yang selanjutnya yaitu eksistensi peradilan agama atau mahkamah syariah pasca penyatuatapan dengan Mahkamah Agung. Penyatuatapan peradilan agama di dalam wilayah Mahkamah Agung memberi isyarat untuk mengukuhkan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dan independen. Hal tersebut dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Disebutkan bahwa semua lingkungan peradilan termasuk peradilan agama, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dialihkan dari pemerintah, dari Kementerian Agama, kepada Mahkamah Agung. Konteks tersebut merupakan bagian dari studi hukum responsif sebagaimana dalam pandangan teori hukum responsif dari Phillips Nonet dan Phillips Zelnick. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yeni. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan dan juga persamaan Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi. Berdasarkan kepada ketentuan pasal 2 AP UUD 1945, maka pelaksanaan pengadilan agama masih tetap berdasarkan peraturan yang dibuat pada masa Belanda, yaitu Stadblad tahun 1882 nomor 152 JO Stadblad tahun 1937 nomor 116 dan 610 untuk peradilan agama di Jawa dan juga Madura, serta Stadblad 938 dan 939 untuk daerah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur. Keadaan yang demikian berlaku di daerah-daerah yang secara de facto dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, terutama di daerah Jawa dan juga Madura. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan kewenangan pengadilan agama masih sama seperti yang sebelumnya atau ketentuan sebelumnya. Sedangkan pada masa Orde Baru, kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama hanya menyangkut sebagian kecil dari persoalan kehidupan umat Islam, yaitu dalam bidang keluarga seperti nikah, talak atau cerai, waris, wasiat, dan juga wakaf. Sedangkan peradilan agama di era reformasi sudah sejajar dengan badan-badan peradilan yang lainnya, yaitu di bawah Mahkamah Agung atau MA. Hal ini terjadi ketika tahun 1999 Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Menurut undang-undang ini, seluruh urusan peradilan, yaitu teknis peradilan, organisator, administratif, dan finansial, semuanya berada di bawah kekuasaan, pengawasan, dan juga pembinaan Mahkamah Agung atau MA. Dengan adanya ketentuan baru ini, diharapkan hakim atau lembaga peradilan dapat melaksanakan hukum atau melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan lebih mandiri, bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, terutama oleh pihak eksekutif.
Yang selanjutnya yaitu mengenai persamaan peradilan agama atau mahkamah syariah pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi. Persamaan yang mutlak dari peradilan agama pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi yaitu terletak dari wewenang absolut dari PA itu sendiri, yaitu hanya mengenai perkawinan antara orang yang beragama Islam. Sedangkan persamaan pada Orde Lama dan juga Orde Baru yaitu peradilan agama sampai pada masa Orde Baru masih belum menjadi peradilan yang mandiri dan memiliki wewenang penuh dalam memutuskan perkara sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Selain masih berada di bawah bayang-bayang lembaga eksekutif, yakni Departemen Agama, peradilan agama juga belum bisa secara langsung memutuskan perkara, melainkan harus mendapatkan putusan peradilan umum untuk kasus-kasus tertentu, terutama menyangkut persoalan harta benda, termasuk juga adanya hak opsi untuk persoalan kewarisan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.